Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenal struktur seleksi pada C dan C++ untuk part yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah membahas seleksi sederhana. Yang kedua, kita lanjutkan seleksi dengan kondisi majemuk. Nah, seleksi di sini disebut juga dengan percabangan adalah proses algoritma yang dilakukan berdasarkan kondisi atau syarat yang ditentukan oleh programmernya. Jadi di sini kata kuncinya adalah bahwa kondisi itu ditentukan oleh syarat yang telah ditetapkan oleh si pembuat atau programmernya. Nah, kita lihat ya contoh seleksi kondisi majemuk ini dalam hal memvalidasi nilai ujian. Nah, buatlah algoritma maupun program yang meminta sebuah nilai ujian dimasukkan dari keyboard dan memvalidasi nilai tersebut. Kemudian berikan komentar absah jika nilai tersebut berada antara 0 sampai dengan 100 dan berikan komentar tidak absah untuk keadaan sebaliknya. Nah, sekarang kondisi ini kita sajikan dalam bahasa pemrograman C dan C++, namun terlebih dahulu kita buatkan algoritmanya. Nah, pada algoritma untuk tahapan input kita adalah memasukkan nilai, kemudian di tahapan proses ya, di sini bahwa dia akan bernilai absah jika nilai itu besar sama dengan 0 dan nilai itu kecil sama dengan 100. Hal yang harus kita ingat dalam merancang sebuah algoritma atau menyajikan dalam bahasa pemrograman bahwa komputer itu tidak dapat membaca interval nilai. Yang bisa membaca interval nilai itu adalah manusia. Makanya disekat di sini untuk nilai antara 0 sampai 100 kita bagi menjadi dua bagian, yaitu nilai besar sama dengan 0 dan kita gunakan di sini operator dan atau n, yaitu dan kemudian kita tambahkan untuk pernyataan yang kedua yaitu nilai lebih kecil sama dengan 100. Jadi di sini kita gunakan dan, artinya kedua pernyataan ini harus bernilai benar, maka baru nanti bisa ditampilkan absah. Jadi saat kita mengambil kata-kata atau di sini untuk operator atau, maka hal ini tidak akan terjadi kata-kata absah karena jika atau salah satu pernyataan ini boleh bernilai salah. Ya, kalau dia bernilai salah tetap dieksekusi. Nah, jadi saat menentukan operator dan atau or ya, n atau or, itu kita harus memikirkan betul kapan kita menggunakan kata-kata or di sini dan kapan kita menggunakan n ya. Nah, kalau interval antara 0 sampai 100 ya atau antara dua buah bilangan a dan b, maka kita menggunakan dan di sini ya. Nah, sebaliknya, jika kondisi itu berada di luar antara 0 sampai 100, maka dia adalah tidak absah. Nah, nanti outputnya itu adalah absah atau tidak absah. Nah, sekarang kita sajikan dalam bahasa C, seperti yang sudah disampaikan di part 2, bahwa dalam bahasa C itu kita mengawali dengan pagar include stdio.h, integer main, buka kurung kerawal, kemudian kita memberikan tipe data ya untuk variabel-variabel yang kita punyai. Nah, di sini yang kita punya itu adalah nilai. Nah, nilai di sini nanti kita buat tipe datanya double. Nah, saran saya di sini kita boleh menggunakan float karena biasanya nilai itu kita membulatkan dua angka belakang koma itu ya. Artinya tingkat ketelitiannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kita mau menampilkan kata-kata masukkan nilai ujian sehingga di sini ada perintah printf. Nah, untuk menampilkan angka yang dimasukkan nilai ujian ini, maka di sini adalah kita menggunakan scanf. Karena tipe datanya di sini double, maka di sini kita gunakan %lf ya. Nah, kita masuk kepada kondisinya, pada tahapan prosesnya. Kita punya tadi algoritmanya jika nilai besar sama dengan 0 dan nilai kecil sama dengan 100. Nah, jadi di sini if nilai besar sama dengan 0, nah ini simbol dan ya, untuk bahasa C dan C++ dibuat dua kali. Kemudian nilai kecil sama dengan 100, maka yang dieksekusi adalah yang di antara kurung kerawal ini, print absah, slash n ini untuk pindah baris. Nah, jika berada di luar nilai di luar 0 sampai 100, maka else nanti yang akan dicetak itu adalah tidak absah, itu 0. Nah, kemudian kita sajikan program C ini ke dalam C++. Nah, artinya kita tinggal mengganti stdio ini nanti dengan IOStream ya.
kemudian printf ini adalah si out, scan ini adalah si in gitu ya. Ini juga nih si out, return 0 tetap sama. Nah, ini ya dalam kode bahasa C++ pagar include iostream.h integer main, ini i-nya huruf kecil ya. Nah, ini jangan lupa nih titik koma ya, si out masukkan nilai ujian, jin nilai, dan if nilai besar sama dengan 0, nah dan tetap sama ya, nilai kecil sama dengan 100, si out nanti cetak absah, else-nya adalah cetak tidak absah ya. Nah, ini kondisi untuk kita melihat seleksi daripada majemuk, dan bisa juga untuk seleksi majemuk ini adalah kita memiliki lebih daripada satu if ya. Memiliki 2 if, 3 if dan seterusnya, artinya kita memiliki lebih daripada lebih daripada 2 kemungkinan, artinya mulai dari 3 kemungkinan gitu ya. Kemungkinan, namun yang terjadi itu adalah satu kemungkinan yang akan terjadi. Contohnya bisa kita ambil di sini dalam kita menyajikan bulan ya, bulan dalam 1 tahun itu berupa angka, nanti kita rubah ke dalam kata-kata. Misalkan jika dientrikan 1, nanti yang tampil itu adalah kata-kata Januari. Saat dientrikan 2, yang tampil itu adalah Februari. Nah, seperti itu ya untuk seleksi daripada majemuk. Ya, mungkin ini saja dulu yang dapat kami berikan. Nanti kita lanjutkan pada part berikutnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.